Kasus tewasnya mertua dan menantu di kolam pembibitan ikan di Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya 2 pekan lalu akhirnya terungkap. Usai dilakukan otopsi, kedua korban dinyatakan tewas akibat tersengat listrik jebakan yang dipasang pemilik kolam. Usai dilakukan pemeriksaan, pemilik kolam kini ditetapkan sebagai tersangka. Soalnya nggak pernah mana baheula gitu. Teka-teki penyebab tewasnya Yusuf dan Enan warga Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya akhirnya terungkap. Sebelumnya Yusuf dan Enan dinyatakan meninggal dunia akibat tertimpa saung saat akan membeli bibit ikan. Namun pihak keluarga merasa ada yang janggal dengan kematian kedua korban sehingga meminta pihak kepolisian kembali membongkar makam keduanya untuk dilakukan otopsi. Setelah dilakukan otopsi, pihak kepolisian memastikan mertua dan menantu tersebut tewas akibat tersengat listrik yang dipasang di saung pembibitan ikan. Pihak kepolisian kemudian memeriksa pemilik kolam pembibitan ikan berinisial D berusia 54 tahun. Kepada polisi, pria parubaya tersebut mengaku baru 1 bulan memasang jebakan listrik di saung miliknya. Tujuannya untuk menghalau berang-berang dan biawak yang kerap memangsa bibit ikan miliknya. Atas perbuatannya, D kini ditetapkan sebagai tersangka. Pasang kabel tadinya untuk apa, Pak? Untuk itu hama, Pak. Hama apa? Hama apa, Pak? Ya, bantu mengayal biawak. Sero lah. Sero. Emang di tempat pembibitan ikan Bapak banyak yang nyuri? Kalau pencurian itu kayaknya alhamdulillah antara waktu itu nggak ada. Tapi pernah, Pak? Tapi pernah. Pihak kepolisian Polres Tasikmalaya menilai pemilik kolam pembibitan ikan telah lalai memasang jebakan listrik hingga menyebabkan kematian. Polisi menyebut untuk menghilangkan jejak, tersangka sempat membereskan tali kawat dan kabel listrik untuk jebakan hewan tersebut. Polisi terus mendalami kemungkinan tersangka merobohkan saung untuk menguatkan penyebabkan kematian korban yang seolah-olah tertimpa saung. Polisi telah mengamankan kabel listrik sepanjang 100 meter, tali kawat 2 meter, dan bambu penyangga sebagai barang bukti. Kepolisian mencurigai bahwa ini tuh bukan meninggal karena tertimpa saung seperti pada awalnya, Pak. Karena dari banyak keterangan Keluarga korban menyebutkan ada hal yang mencurigakan sehingga kita mengambil keterangan banyak pihak. Jadi benar kematian korban ini karena kesetrum ya, Pak ya? Iya. Dua-duanya. Kalau ini termasuknya kelalaian atau terencana, Pak? Kalau kita pasal yang kita kenakan pasal 359 karena kesalahannya, kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal. Diberitakan sebelumnya, jasad mertua dan menantu ditemukan di atas kolam pembibitan ikan milik D tanggal 28 September lalu. Saat kejadian, kedua korban kabarnya hendak membeli bibit ikan. Namun, setelah kedua korban dimakamkan, pihak keluarga merasa ada yang janggal dengan kematian korban, apalagi pemilik kolam ikan seolah tidak empati dengan kejadian yang mengakibatkan keluarga mereka kehilangan nyawa. Yanto Supriyatna, Radar TV, melaporkan.